Shalom, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, dan kita mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Itulah kebutuhan kita pada saat ini, supaya hidup kita mengarah ke satu tujuan, yaitu pada Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
satukan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah janji-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami, agar kami bisa menerima hadirat-Mu Tuhan, karena kehadiran-Mu di dunia untuk mencari orang-orang yang belum bertobat dan yang dapat menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Kamilah satu-satunya Tuhan, bersama sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di manapun mereka berada, sanggup untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terimalah kami Tuhan, segala manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, agar dosa-dosa kami diampuni, kami disembuhkan dari sakit penyakit, dan kami ditebus dari lubang kubur. Dan kami sangat berbahagia karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian, agar hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing, agar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan haleluya, pendalaman Alkitab ini Tuhan, agar kami semuanya Tuhan memperoleh haleluya Roh Kudus-Mu, Roh mempelai Tuhan. Inilah kerinduan kami apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan mengagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini. Kami panggil nama-Mu dan kami gunakan nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan, kami tengking. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, agar langit dan bumi yang diciptakan Tuhan, yang penuh kemuliaan sampai hari ini, dan kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan naik ke pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan satu maksud, supaya kita hidup baik. Dan Tuhan memberikan semua kebaikan ini untuk umatnya yang percaya. Puji nama Tuhan. Untuk menyambut kebenaran akan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita, dan kita mendoakan agar hamba Tuhan yang akan menjalankan tugas tentang pendalaman Alkitab diberikan anugerah, diberikan kesempatan untuk membukakan rahasia firman Allah. Kita bersamakan dengan pujian Aku Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang dari atas. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
menyenangkan hatimu. Haleluya. 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 Kami menyadari hanya manusia berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu, apalagi untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu saat ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami, firman yang bisa menguatkan kami, firman yang bisa menyucikan, mengubahkan kami, firman yang bisa menolong kami sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama. Baik yang ada di sini, baik yang ada di Mojokerto, Tuhan urapi semuanya Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib terjadi, sampai satu waktu kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Kami hanya mengangkat dua tangan kami, menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Kerjakanlah seturut kehendak-Mu Tuhan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usirkan semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan, Tuhan urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih belajar Keluaran 34 ayat 1. Keluaran 34 ayat 1. Kita membaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Jadi dari pembacaan ini jelas ada 2 macam 2 loh batu. Ada 2 macam 2 loh batu. 1, 2 loh batu yang mula-mula, yang dipecahkan oleh Musa. Batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan. Itu menunjuk pribadi Yesus, menunjuk kepada pribadi Yesus yang harus mati di kayu salib, dipecahkan, itu mati di kayu salib. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia turun, dia membawa 2 loh batu yang mula-mula, yang dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan. Itulah pribadi Yesus, kasih Tuhan. Itu yang harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Waktu itu Musa turun gunung, di bawah bangsa Israel menyembah lembu emas. Kalau Musa paksakan 2 loh batu dibawa ke bawah, maka salah satu hukumnya tidak boleh ada penyembahan berhala. Menyembah berhala berarti mati, binasa. Nah, oleh sebab itu Musa pecahkan 2 loh batu. Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dosa apa saja termasuk penyembahan berhala semua diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian dengan adanya 2 loh batu dipecahkan, maka yang kedua, pahatlah 2 loh batu yang baru. Nah ini yang kedua, 2 loh batu yang baru yang dipahat oleh Musa.
Jadi batunya dari Gunung Sinai situ. Memang batu-batu semua Gunung Sinai itu. Ya, dari batunya dari Gunung Sinai, dari Musa, ya saudara, dipahat oleh Musa, ditulisi oleh Tuhan. Sama dengan 2 loh batu yang mula-mula. Artinya batu keras itu dari Gunung Sinai dipahat, ditulisi oleh Tuhan sampai sama dengan 2 loh batu mula-mula. Artinya manusia yang berdosa keras hati, ya, akan dibentuk oleh Tuhan, akan dibentuk dan ditulisi firman sampai menjadi sama mulia, sempurna seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Jadi manusia kita ini, manusia berdosa keras hati, ya, tetapi mau dibentuk dan ditulisi firman Allah sampai menjadi sama mulia, sempurna seperti Yesus. Nah, inilah artinya 2 loh batu yang baru. Ya, manusia yang keras hati tapi akan dibentuk oleh Tuhan. Ditulisi firman terus, setiap ibadah ditulisi sampai sempurna, sama mulia seperti Yesus. Langkah-langkahnya bagaimana batu keras ini bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Langkah-langkahnya 1 ayat 1 tadi, penyerahan diri sepenuh. Ya, jadi batu harus diam waktu dipahat oleh Musa, ya diam. Kalau dia loncat-loncat nggak bisa. Penyerahan diri sepenuh. Ayat 1. Yang kedua ayat 2 dan 3 sudah diterangkan yang lalu di tempat ini. Proses penyucian, langkah penyucian. Itu saja langkah penyucian. Bersiap menjelang pagi, naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung. Tapi janganlah ada seorang yang naik bersama dengan engkau, juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, lembu, sapi tidak boleh makan rumput di sekitar gunung. Jadi Musa diasingkan seorang diri. Gak boleh ada siapa-siapa. Itu penyucian. Kita diasingkan, disucikan oleh Tuhan. Sudah diterangkan. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga. Langkah penyembahan. Ayat 4 sampai ayat 9. Itu langkah penyembahan. Nah demikian. Jadi manusia sekeras apapun hatinya, berdosa sampai puncak dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa berhala, dosa apapun. Tapi kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau disucikan, mau menyembah Tuhan, satu waktu dia akan menjadi sama dengan 2 loh batu mula-mula pribadi Yesus. Dia bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Kita belajar langkah ketiga, penyembahan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita baca ayat 4 malam ini. Mari. Ayat 4 dan ayat 8 kita baca. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bentuknya sama. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan. Garis bawahi. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah ini, ya, ini penyembahan itu. Kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, bukan menurut kita. Itu saja. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat 8. Ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nah, dari 2 ayat ini bisa dibuat definisi. Penyembahan yang benar adalah pengertian penyembahan yang benar adalah pengertian penyembahan yang benar adalah proses perobekan daging. Proses perobekan daging dengan segala keinginannya, kehendaknya. Itu saja. Daging ini punya keinginan, kehendak yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang ke kiri, kita ke kanan, lebih bagus ke kanan. Nah itu tidak bisa disempurnakan. Musa menurut segala yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Nah ini kita merobek. Penyembahan itu ada proses perobekan daging. Dengan segala keinginannya, kehendaknya, atau hawa nafsunya.
Kalau sudah keinginan kehendak itu tidak bisa dinasihati lagi, jangan gitu. Tidak bisa, saya harus. Itu hawa nafsu namanya. Sudah hawa nafsu. Ada keinginan, ada kehendak, dinasihati, dihukum, bahkan tetap saya mau itu. Itu namanya hawa nafsu. Jadi keinginan, kehendaknya, hawa nafsunya, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kehendak daging sudah dirobek, disalibkan lewat penyembahan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran. Nah, ini penyembahan. Saudara, jadi saudara, penyembahan adalah penyembahan yang benar adalah melakukan perintah Tuhan, taat dengar-dengaran. Jadi penyembahan yang benar adalah melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sama dengan taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Ya, Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, melakukan kehendak Tuhan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi taat dengar-dengaran sama dengan bijaksana. Nah, ini doa penyembahan. Jadi yang digumulkan dalam doa penyembahan itu keinginan daging ini, kehendak daging yang sering melawan Tuhan. Nah, contohnya di Taman Getsemani itu Yesus. Kalau bisa lalukan cawan ini, betul itu. Memang Yesus tidak berdosa, tidak boleh dihukum. Memang betul dia. Lalukan cawan ini, lalukan hukuman. Tetapi, nah ini penyembahan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah ini doa penyembahan. Jadi doa penyembahan sekali lagi adalah melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sama dengan taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Puji Tuhan. Itu taat sama dengan bijaksana. Matius 7:24. Kalau kita taat dengar-dengaran, bijaksana. Kalau kita taat dengar-dengaran atau bijaksana, maka kita akan menerima 3 hal yang positif dari Tuhan. Kalau kita taat dengar-dengaran, bijaksana, maka kita akan menerima 3 hal yang positif dari Tuhan. Yaitu A, pertama, tadi itu Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Apa orang bijaksana? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini A, mendirikan rumah di atas batu. Batu karang di atas batu. Itu kalau orang taat seperti mendirikan rumah, dia mendapat hal yang positif pertama, dia mendirikan rumah di atas batu. Sekarang kita dalam pembangunan rumah rohani, tubuh Kristus. Nah, ini ya. Jadi artinya mendirikan rumah di atas batu artinya masuk dalam pelayanan pembangunan rumah rohani. Masuk dalam pelayanan pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus di atas batu karang Yesus, di atas korban Kristus. Dasarnya itu korban Kristus. Tuhan bilang rombak bait Allah 46 tahun. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan bait Allah rohani, tubuhnya sendiri. Jadi dasarnya bait Allah jasmani itu Taurat 46 tadi. Lo batu pertama 4 hukum, lo batu kedua 6 hukum, 10 hukum Taurat. Itu dasarnya pembangunan rumah jasmani. Tapi pembangunan tubuh Kristus 3 hari aku akan membangun. 3 hari itu Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Korban Kristus. Nah ini, jadi nomor 1, kalau kita taat dengar-dengaran bijaksana, saya ulangi, kita akan menerima 3 hal yang positif dari Tuhan. Yaitu, A, mendirikan rumah di atas batu, artinya masuk aktif dalam pelayanan pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus di atas batu karang Yesus atau
korban Kristus. Nah, saya balik dulu. Kalau tidak taat bagaimana? Kita ikuti keinginan kehendak yang nampaknya memang keinginan daging, kehendak daging itu memikat dan menyeret. Itu dalam Yakobus. Memikat artinya lebih bagus kelihatannya daripada kehendak Tuhan. Seperti tadi Yesus, loh jangan disalib, saya kan tidak berdosa. Jangan dihukum. Kelihatannya bagus, tapi kalau Yesus tidak disalib, tidak dihukum, kita binasa semua. Kita binasa semua. Tapi kalau Yesus ikuti kehendak Allah, mau disalib, kita diselamatkan. Nah itu, kelihatannya lebih bagus. Wah, tidak disalib kan, wah hebat. Tapi mati semua. Hati-hati ya. Jadi sering kaum muda ini ikuti keinginan dalam apa saja. Wah ini pasti bagus. Padahal di balik itu, ketidaktaatan itu rubuh. Kalau tidak taat, itu kita sedang mendirikan, kita sedang masuk dalam pembangunan Babel. Pembangunan Babel. Bukan pembangunan tubuh Kristus. Kalau anak-anak Tuhan tidak taat, tidak dengar-dengaran, sedang masuk aktif dalam pelayanan pembangunan Babel. Gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Sama dengan rumah yang rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tidak bisa dibangun lagi, binasa selamanya. Ketidaktaatan rubuh, membangun Babel rubuh. Rumah yang rubuh tanpa dasar itu rubuh dan binasa selama-lamanya. Tidak bisa diperbaiki lagi. Itu sama dengan binasa selamanya. Tuhan tolong kita semua. Ayo, penyembahan itu taat. Penyembahan itu hanya taat, dengar-dengaran. Melakukan kehendak Tuhan. Nomor satu, kita sedang membangun tubuh Kristus. Tapi ayat 25 sekarang. Matius 7 ayat 25. Kalau kita sudah dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, sudah taat, sudah ada dasar batu karang, hati-hati. Kita menghadapi selaku serangan-serangan dari setan Tritunggal. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ada 3 halangan utama atau 3 ujian dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Saya terangkan dulu pembangunan tubuh Kristus mulai nikah. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus paling kecil nikah rumah tangga. Kita melayani di situ dulu. Kemudian baru penggembalaan gereja masing-masing. Baru antar penggembalaan. Nanti bulan 2 kita di Medan. Bulan 3 di Poso, bulan 4, 5 di Malang. Ini antar penggembalaan. Dari segala gereja datang. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Itu pelayanan pembangunan tubuh. Menghadapi 3 halangan, 3 ujian. Yang pertama itulah hujan lebat dari atas. Hujan lebat dari atas. Artinya setan, naga di udara. Setan dengan roh najis. Setan dengan roh najis yang memicu dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Nah ini yang dihantamkan. Orang-orang yang membangun tubuh Kristus, yang taat, yang dipakai Tuhan, hati-hati. Kalau yang tidak taat ya biar aja dia membangun gereja yang palsu ya memang di situ. Dibiarkan aja. Tapi yang membangun yang benar ini yang dihujani. Roh najis terus menghantam dia. Memicu dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah. Laki-laki, perempuan. Nah itu. Juga nikah yang salah. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas. Itu semua yang dihantamkan supaya rubuh. Tapi kalau kita taat, kita tahan uji. Menghadapi ujian kita tidak rubuh. Ya. Kemudian yang kedua, angin kencang. Angin kencang. Ya, itulah nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu dan roh dusta.
Nah, kalau kita berdusta itu kita kena angin kencang. Nah, rumah tangga yang berdusta, nah ini saudara, kena angin kencang, dinding-dinding sering tidak tahan, bisa rubuh, perak-perak, suami istri bisa tabrakan, dan lain sebagainya. Dalam penggembalaan, kalau ada dusta, nah itu, begitu dihantam persekutuan kita dihantam, tidak bisa satu. Itu ajaran palsu juga, ajaran Babel ini terutama. Ajaran Babel itu adalah ajaran palsu yang mengajarkan kemakmuran daging, berkat daging, dan hiburan daging. Gereja dijadikan mirip apa semua, hiburan daging, tanpa penyucian. Dosa berkembang. Tanpa firman Allah, tanpa firman penyucian, dosa berkembang. Dan tanpa kesetiaan. Catat baik-baik itu. Babel itu, maaf ya, pelacur besar, tidak setia. Gembalanya tidak setia. Semua tidak setia. Kalau ada tugas saja datang. Kalau tidak ya tidak. Nah, ini bahaya. Yang dibicarakan kemakmuran, hiburan, daging terus. Tapi tanpa penyucian dosa berkembang. Dan tanpa kesetiaan. Ajaran Babel. Hati-hati ya. Tuhan tolong. Itu angin kencang. Ya, Tuhan tolong semuanya. Kalau angin kencang kita kalah, dinding-dinding hancur semua. Kalau tadi gentengnya hancur semua, kena hujan lebat. Kena roh najis. Atapnya ini lepas. Ini dinding-dindingnya hancur semua. Tapi kita tahan uji. Kalau taat, selama taat pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, kita kokoh. Kemudian banjir. Tadi satu lagi banjir dari dalam laut. Banjir dari dalam laut. Itu sama dengan antikris. Binatang yang buas yang keluar dari laut. Antikris dengan kekuatan mamon. Kekuatan uang, ikatan akan uang. Antikris dengan kekuatan mamon, ikatan akan uang. Sehingga membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pertama menjadi kikir dan serakah. Banjir dari laut. Nah ini ya, membuat itu adalah kekuatan mamon, ikatan akan uang, yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi pertama kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh, tidak bisa. Serakah mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, mencuri milik sesama. Nah ini terjadi perkelahian tentang uang. Sekarang di dalam gereja Tuhan terjadi perkelahian tentang uang. Karena kikir dan serakah. Semua kikir dan serakah. Itu terjadi perkelahian di dalam gereja Tuhan. Nah itu sama dengan menyembah berhala. Menyembah antikris. Kikir serakah sama dengan menyembah antikris. Tuhan tolong kita semua. Kemudian kedua, membuat tadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan pertama menjadi kikir serakah. Kedua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan meninggalkan ibadah pelayanan karena hanya berburu uang. Karena hanya berburu uang. Tinggalkan ibadah pelayanan hanya karena berburu uang. Nah, itu juga. Ya, hati-hati. Ini semuanya ujian, tantangan, rintangan dalam pelayanan pembangunan tubuh. Kalau kita sudah menyembah Tuhan, keinginan daging disingkirkan, kehendak kita terima kehendak Tuhan, kita lakukan taat, dengarkan bijaksana, membangun tubuh Kristus dengan dasar yang kuat. Sekalipun ada 3 tantangan, kita tetap kokoh, kuat, kokoh, tidak rubuh selama-lama. Puji Tuhan. Baik ya, Tuhan tolong. Nah ini Filipi 2, 8-9. Ya, Yesus tanggung jawab. Sudah ya. Dia yang meletakkan dasar 3 hari bangun. Dalam 3 hari aku akan membangunkan kembali. Yaitu tubuhnya. Yesus sudah meletakkan dasar. Korban Kristus. Dia tanggung jawab menghadapi setan Tritunggal.
Filipi 2, 8, 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan diri taat sampai mati. Nah ini contohnya. Orang menyembah Tuhan, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Jadi karena Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib, maka Yesus mendapatkan nama Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan, bertekuk lutut untuk mengalahkan setan Tritunggal. Mengalahkan setan Tritunggal. Nah, demikian juga kalau kita taat dengar-dengaran. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, maka kita berdiri di atas korban Kristus. Kita berdiri di atas korban Kristus dan kita menerima kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Nah, ini tanggung jawab Tuhan. Orang yang taat dipakai dalam membangun tubuh Kristus, tapi menghadapi halangan. Makanya Yesus taat sampai mati, menerima kuasa nama Yesus, mengalahkan setan Tritunggal, 3 halangan. Demikian juga kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, maka kita juga berdiri di atas korban Kristus kokoh, dan kita bisa menyeru nama Yesus, menerima kuasa nama Yesus, menyeru nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Buktinya, ya, biarpun ada hujan, ada angin, ada banjir, kita menang, tetap kokoh. Buktinya, ya, pertama, kita tidak berbuat dosa. Sekalipun hujan, roh najis dihantamkan dalam hidup kita. Kalau kita taat, menyeru nama Yesus, setan dikalahkan. Kita tidak berbuat dosa, hidup benar, hidup suci. Itu. Kedua, tadi angin menghantam, ajaran palsu, roh dusta menghantam, kita menang. Kita tetap pegang teguh pengajaran yang benar, sehingga tidak berdusta. Tidak berdusta. Ajaran palsu itu dusta. Waktu saudara bisa dicek di Keluaran 32. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, bangsa saya bilang, Musa sudah tidak ada ini. Jangan-jangan sudah mati, sudah ini. Ayo kita membuat ilah. Harun, ayo mana emasnya? Dari telinga terutama. Ayo emas dari telinga. Dibangunlah lembu emas. Inilah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Dusta. Ajaran palsu itu dusta. Kalau kita pegang teguh pengajaran benar, tidak berdusta. Sehingga kita tidak berdusta. Kita jujur. Itu yang kedua, melawan angin. Saja. Satu lagi, melawan antikris tadi, banjir, kikir, serakah. Kalau kita menang, kita kokoh, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini bukti bahwa kita taat dengar-dengaran, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, menghadapi halangan, tapi kita menang. Karena Yesus sudah taat sampai mati. Menerima kuasa nama Yesus. Kita taat menerima kuasa nama Yesus. Menang juga. Tidak berbuat dosa. Hidup benar, suci. Kemudian kita pegang teguh pengajaran benar dan tidak berdusta, jujur. Dan kita saudara lebih bahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Itu yang pertama. Saudara, kita menang atas setan Tritunggal, buktinya. Yang kedua, bukti kedua, saudara, setan itu sumbernya masalah, sumbernya pencobaan. Jadi cepat atau lambat, segala masalah yang mustahil diselesaikan oleh kuasa nama Yesus.
cepat atau lambat segala masalah yang mustahil diselesaikan oleh kuasa nama Yesus. Menang, ayat 10. Satu lagi ayat 11 dibaca. Ini bukti kita dipakai, kita taat dengar-dengaran, bijaksana, dipakai dalam pembangunan tubuh. Kita menerima kuasa nama Yesus, menang atas setan Tritunggal, halangan-halangan. Bukti pertama tadi itu tidak berbuat dosa, pegang teguh pengajaran, tidak dusta, dan juga lebih bahagia memberi dari mereka. Kedua, cepat atau lambat masalah yang mustahil, pencobaan mustahil selesai. Yang ketiga, ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi lidah kita hanya untuk mengaku nama Yesus. Lidah kita hanya untuk mengaku nama Yesus. Sama dengan mengaku dosa. Bukan menyalahkan orang. Kalau orang menyalahkan orang lain itu orang yang sombong. Tapi kita mengaku dosa kita. Orang berbuat dosa tidak mau ngaku, salahkan orang lain, itu sombong, itu setan. Itu setan, tidak bisa bertobat. Tapi kalau kita taat dengar-dengaran pada Tuhan, saat kita berbuat dosa, kita berani mengaku dosa. Mengaku nama Yesus sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Yang kedua, kita bisa bersaksi. Lidah kita bersaksi. Itu menyeru nama Yesus. Lidah kita bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan satu lagi, lidah kita hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, inilah orang taat. Orang menyembah Tuhan, orang taat. Saja dia dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Dia menghadapi tantangan-rintangan, dia kokoh, dia menang, buktinya 3. Sampai lidahnya hanya untuk mengaku dosa, hanya bersaksi, hanya menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, ada 3 hal yang kita terima, hal yang positif yang kita terima dari Tuhan jika taat dengar-dengaran. Yang pertama, mendirikan rumah di atas batu tadi, Matius 7:24. Yang kedua, Daniel 12 ayat 3. Kalau kita taat dengar-dengaran bijaksana, menerima 3 hal. 1, membangun rumah di atas batu karang, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya. Bintang-bintang. Jadi yang kedua, kita menjadi bintang yang bercahaya tetap untuk selama-lamanya. Bukan hanya bercahaya sebentar lalu gugur. Nah. Bercahaya dan tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini orang taat, orang bijaksana. Makanya mari hari-hari ini kita banyak menyembah Tuhan. Besok malam doa semalam suntuk di rumah masing-masing. Mulai jam 9 sampai jam 4 pagi, ayo bergumul. Terutama yang digumulkan tuh keinginan daging. Kehendak daging, jangan sampai menjadi hawa nafsu, tidak bisa lagi. Ayolah, ini dihalusi, janganlah begitu, jangan, nggak mau. Dikasari, nggak mau. Diapakan, nggak mau. Itu sudah hawa nafsu. Sudah tidak taat. Tapi kita bergumul untuk bisa taat. Bijaksana. Dipakai dalam pembangunan tubuh, pertama, sekalipun ada halangan, nama Yesus menolong kita. Yang kedua, kita menjadi bintang yang bercahaya untuk selamanya, tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, bintang artinya bintang secara khusus gembala. Gembala adalah bintang di dalam sidang jemaat. Kalau gembala itu menjadi teladan dalam sidang jemaat, menjadi terang. Dia bintang dalam sidang jemaat. Kalau ada bintang sudah terang sidang jemaat itu bahagia sudah. Makanya doakan kami gembala-gembala ini menjadi teladan. Dalam segala hal, teladan iman dalam sidang jemaat. Dalam segala hal, dalam nikah menjadi teladan, dalam keuangan menjadi teladan, semua teladan. Jangan sampai
bintang yang gugur. Tidak jadi teladan, malah jadi sandungan. Jangan sampai. Tuhan tolong kita. Bintang secara umum adalah imam-imam dan raja-raja. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Itu bintang. Imam dan raja. Tadi kalau bintang secara khusus memang gembala ada di tangan kanan Tuhan. Itu bintang. 7 bintang di kitab Wahyu, 7 sidang jemaat, 7 pelita, 7 bintang, 7 pelita, 7 bintang, 7 pelita. Itu saja. Jadi pelita itu jemaat, bintang itu gembala. Itu. Tapi secara umum ya kita semua imam dan raja yang dipakai oleh Tuhan. Itu bintang. Ya, Tuhan tolong. Ini Filipi 2, 12 ayat 16. Ini tanda-tanda bintang yang tetap bercahaya. Tanda-tanda bintang yang tetap bercahaya. Filipi 2, 12 sampai 16. Hei saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah ini yang penting. Taat jadi bintang. Nggak taat gugur. Itu saja. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sampai selamanya. Ya? Jadi tanda bintang yang tetap bercahaya. Yang pertama, ayat 12 tadi. Kamu senantiasa taat karena tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu Rasul Paulus ada, tapi ketika Rasul Paulus pergi kemana, tetap. Waktu hadir, tetap. Waktu tidak hadir, Rasul Paulus juga tetap. Demikian. Jadi tanda bintang yang tetap bercahaya, pertama mengerjakan keselamatan, beribadah melayani. Kita sudah terima keselamatan dari Yesus mati di kayu salib, maka kita kerjakan keselamatan ini. Lewat ibadah pelayan sampai sempurna nanti, begitu. Jadi pertama beribadah melayani Tuhan dengan takut dan gentar. Setia dan tanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Setia dan tanggung jawab kepada Tuhan. Itu pelayanan. Sekalipun kita bertemu dengan manusia melayani, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Semua. Di dalam pelayanan semua tanggung jawab. Pelayanan, keuangan, dan semua tanggung jawab pada Tuhan. Bukan pada manusia. Kalau pada manusia gampang. Saudara, nah itu. Kalau pada manusia tinggal kedip-kedip ya sudah bisa. Gitu. Tapi kalau pada Tuhan tidak bisa. Harus setia dan tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, nah itu. Jadi hari-hari ini ujian kesetiaan dan tanggung jawab. Kalau Tuhan belum datang kedua kali, kita diuji kesetiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah itu ya. Baik saat gembala ada, kita setia tanggung jawab pada Tuhan. Baik saat gembala pergi, nanti ke Medan, ke Poso, tetap setia tanggung jawab. Tidak bergantung pada gembala, tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu. Gembala juga setia tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, itu saja. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan. Kalau saya pergi, saya memberitakan firman. Harus bertanggung jawab juga. Sidang jemaat juga bertanggung jawab. Nah, itu semuanya ya. Tuhan tolong kita semuanya. Kalau tidak setia, tidak tanggung jawab, sama dengan bintang tidak bercahaya. Cahaya itu kesetiaan dan tanggung jawab itu. Bukan, oh dia khotbah, bercahaya. Saya cuma ngepel gereja, tidak percaya. Bukan. Mau khotbah, mau ngepel gereja, bukan itu yang dinilai.
Sebab memang ada tangan, ada kaki, ada semua. Tidak mungkin semua khotbah. Ada yang membersihkan gereja. Coba ini, misalnya ini dipakai terus, tidak dibersihkan selama 5 tahun. Wah, biar khotbahnya luar biasa, tapi saudara baru duduk sudah begini-begini. Tidak datang lagi. Semua penting. Yang dinilai Tuhan setia dan tanggung jawab. Yang dinilai. Kalau kita tidak setia, tidak tanggung jawab, sama dengan tidak bercahaya. Tidak bercahaya. Cepat atau lambat, tidak bercahaya. Cepat atau lambat, bintang itu gugur. Kalau bintang sudah tidak bercahaya, sebentar lagi jatuh dia, gugur. Gugur di tengah jalan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Sama saja. Kalau kita setia tanggung jawab hanya kepada manusia, manusianya ada, aku harus ada. Maka cepat atau lambat kita gugur juga. Harus kepada Tuhan. Tetap selamat. Sama ini. Tidak setia, tidak tanggung jawab, tidak bercahaya, lama-lama juga gugur. Kalau kita setia bertanggung jawab hanya kepada manusia, saat manusianya ada, semua. Saat ada, cepat atau lambat kita gugur juga. Sama. Semua hanya tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kedua, ayat yang ke-13. Mari, ini yang pertama tadi, beribadah dengan setia tanggung jawab, ujian ini. Kalau Tuhan belum datang kedua kali, kita masih diberi panjang umur, ujian kesetiaan dan tanggung jawab. Ingat, Babel, gereja palsu tidak setia. Kami hamba Tuhan ini paling enak. Cuma, setia. Diri sendiri tidak setia. Ngeri sekarang ini. Membangun Babel itu. Pelacur besar tidak setia. Hati-hati. Kedua, mari ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Beribadah melayani Tuhan sesuai kemauan dari Tuhan, sesuai kemampuan dari Tuhan. Saya ulang, beribadah melayani Tuhan sesuai kemauan dari Tuhan, sesuai kemampuan dari Tuhan. Kemauan dulu, ya. Kemauan Tuhan sama dengan, kok tahu Tuhan mau saya ini, saya melayani ini, saya melayani. Dulu saya sudah sering bersaksi. Dulu saya berkata pada Tuhan, kalau mau dipakai sepenuhnya Tuhan, saya siap, tinggalkan pekerjaan siap, tapi jangan jadi gembala. Nggak mau. Punya pengalaman pahit. Tinggal di gereja, jam malam-malam orang datang, wah gembala dikata-katain. Saya membela. Saya masih kecil waktu itu ya, umur remaja muda lah masih. Saya berani membela. Tapi sejak saat itu, kalau engkau memakai saya sebagai hamba Tuhan sepenuh, saya siap. Tapi jangan jadi gembala, tidak mau. Trauma. Oh begitu ya jadi gembala. Sudah saya lihat saya di kamar terus baca firman, doa, masih dikata-katain. Ngeri juga. Tapi kalau Tuhan berikan kemauan, kemampuan jadi seorang gembala, ya tidak bisa lagi. Dari Tuhan, jangan dari diri saya. Kalau dari diri saya hancur. Nah, ini kemauan. Apa kemauan Tuhan? Kita bekerja sesuai kemauan dari Tuhan. Sama dengan dorongan firman pengajaran yang benar yang diberitakan. Saat-saat firman diberitakan, kemudian Tuhan memberi semacam beban dalam hati kita. Bukan beban dosa ini. Beban, waduh kasihan ya. Begini ini. Itulah kemauan dari Tuhan. Lewat dorongan firman pengajaran yang benar. Yang memberikan semacam beban dalam hati kita. Untuk dilaksanakan. Kalau kita sudah didorong, tidak mau. Didorong lagi, firman diulangi, didorong, tidak mau. Tidak mau, satu waktu tidak bisa lagi melayani Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik.
Kalau tidak mau satu kali, diulangi firman lu kemurahan Tuhan. Tidak mau lagi, diulangi lagi, tidak mau. Satu waktu tidak bisa melayani Tuhan. Ini kemauan. Kemampuan. Nah kita manusia daging, maaf ya. Melayani di dunia ini saja, sarjana ekonomi, kerja diterima di bank, training dulu. Betul ya? Berarti biarpun lulus, umlaut ini, ya tidak punya kemampuan. Masih di training dulu. Masih di ini dulu. Itu pekerjaan dunia. Apalagi pekerjaan surga. Wah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab itu Tuhan berikan kemampuan lewat karunia-karunia Roh Kudus. Kemampuan dari Tuhan adalah karunia-karunia Roh Kudus. Artinya kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Lebih dari ijazah, lebih dari kekayaan, lebih dari semua. Sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Gak usah takut kalau dipanggil jadi gembala. Wah nanti tidak bisa khotbah. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan beri karunia, kemampuan aja. Tapi kalau diri sendiri yang mengajukan, wah saya mau bangun gereja, saya mau jadi gembala, ya tidak bisa khotbah. Ya tidak bisa. Tidak mungkin memberi makan sidang jemaat, tidak mungkin. Tapi kalau dari Tuhan apapun, Tuhan panggil kita. Tuhan beri kemampuan ajaib. Karunia Roh Kudus. Kemampuan ajaib. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Jadi kemampuan ajaib ini, karunia Roh Kudus, kalau kita bekerja dengan karunia Roh Kudus, tidak bisa dihalangi oleh apapun itu. Kemampuan ajaib. Lebih dari segala di dunia. Kita tidak bisa dihalangi apapun. Puji Tuhan. Ya. Nah ini, jadi kita harus melayani dengan kemauan dan kemampuan dari Tuhan. Maka pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan kita bertahan sampai Yesus datang kedua kali. Bertahan karena dorongan firman kekal, karunia Roh Kudus kekal. Kita bertahan, kita menang, sebab tidak bisa dihalangi. Kita bertahan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selamanya. Jangan kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri, daging itu namanya daging pertama-pertama. Luar biasa. Wow. Lama-lama bosan. Tapi kalau kemampuan dari Tuhan, kemauan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, sampai kekal selamanya. Tuhan tolong. Satu lagi. Dua masih. Mari ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jangan bersungut, tadi jangan berbantah. Jadi beribadah melayani Tuhan tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh berbantah-bantah. Tidak boleh saling menyalahkan. Tetapi kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Kalau bersungut berbantah, bintangnya tabrakan. Mulai di rumah tangga. Suami imam, sangkur. Istri imam, sangkur. Tengkar terus. Ya ini bintangnya ini. Mestinya geraknya begini. Satu gerak ke sini, satu ke sini. Krak, krak. Lama-lama jatuh, gugur, tidak bercahaya, gugur. Mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Itu tetap kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita tetap menjadi bintang bercahaya sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terakhir ayat 16, ini bagian kedua, ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini, saudara, jadi kita sebagai bintang, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan. Artinya, aku berpegang teguh pada firman yang sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan. Mendarah daging dalam hidup kita. Berpegang pada firman kehidupan, itu sama dengan berpegang teguh pada firman pengajaran benar yang sudah dipraktekkan. Menjadi pengalaman, menjadi mendarah daging dalam hidup kita, menjadi pengalaman hidup kita, menjadi pengalaman hidup kita. Pegang itu. Saya selalu terangkan, kalau lampu ada cagaknya tuh di jalan, tapi kalau bintang tidak ada tiangnya dari bumi, tidak ada. Hanya berpegang pada firman bintang saja. Jadi kita berpegang teguh pada firman pengajaran benar yang sudah dipraktekkan, yang sudah mendarah daging dalam hidup kita, menjadi pengalaman hidup kita. Nah, itu saja, menjadi pengalaman hidup kita. Sehingga kita hidup oleh firman kehidupan, baik untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya. Pegang pengalaman hidup itu. Ketika kita tidak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan bisa tolong, itu pegang. Nah, itu kita bisa hidup dari firman kehidupan. Baik untuk hidup jasmani di dunia, sampai hidup kekal selamanya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Saya selalu ingat pengalaman pertama menjadi hamba Tuhan, diizinkan tidak makan, tidak minum, tidak punya uang sepeser pun. Nah itu, saya sudah ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, sudah saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Nah itu, tapi Tuhan tolong saya bisa menyembah, yang penting menyembah. Keinginan kehendak dirobek jadi taat, tetap Tuhan. Saya tetap dalam kehendak. Kalau besok saya ditawari 100 kali gaji saya tetap pilih Engkau Tuhan. Tidak usah uang, tidak usah beras, tidak usah, saya pilih Engkau. Waktu menyembah, tidak ada apa-apa. Tapi malam hari tiba-tiba terjadi sesuatu. Saya bisa, saudara, Tuhan kirimkan semuanya itu. Nah, ini jadi pengalaman hidup. Saudara, hari ini mau menghadapi apapun saya ingat. Dari tidak ada menjadi ada. Saya yakin Tuhan tolong selalu. Nah, inilah kita hidup dari firman kehidupan untuk hidup sekarang di dunia sampai untuk hidup kekal selama-lamanya. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, ini yang penting, atas kehendak Tuhan. Saya ajarkan jemaat rel kereta api. Kalau kereta api ada di atas rel, sudah enak sudah. Satu waktu sampai di stasiun pasti. Kalau di luar rel, aduh sedikit aja guling, hancur. Kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun. Oh, padang gurun tidak bisa menabur. Tapi kalau atas kehendak Tuhan, ikuti. Jangan, oh tidak mau saya mau ke sana. Jangan, ikuti. Ya, dengan maksud Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, firman Tuhan. Jadi intinya ini, kalau Tuhan izinkan kita masuk suasana padang gurun, tidak bisa menabur, tidak bisa menuai. Mau tanam apa di padang gurun? Tidak bisa menabur, tidak bisa menuai. Saudara, nah,
dalam kekurangan. Maksudnya supaya kita mengalami dan mengakui bahwa kita bukan hidup dari dunia, tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu firman Tuhan. Kita hidup dari firman Tuhan. Tuhan akan buktikan. Untung waktu itu saya sudah ngomel, sudah ini, tapi Tuhan masih ampuni. Seandainya sudah terlambat, tidak diampuni, tidak ada di sini saya. Tidak ada, mungkin kerja, mungkin dapat gaji lebih tinggi, tapi tidak ada di sini. Mungkin tidak ada di gereja, tidak ada di mana. Karena saya merasa hidup dari gaji. Tapi karena saya ikuti Tuhan, ya Tuhan, saya siap. Tidak usah beras, tidak usah apapun, saya tetap pilih Tuhan. Tetap di rel kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak mempermalukan. Saya yakin sekarang, hidup bukan dari dunia, tapi hidup dari firman Tuhan. Amin. Untuk hidup sekarang di dunia, sampai hidup kekal selama-lamanya. Ini maksudnya. Ayo, yang dalam kesulitan, suasana padang gurun itu suasana kesulitan, suasana macet, suasana ini, suasana kekurangan dan lain-lain. Ayo, sampai ngaku. Ada pengalaman. Saya hidup dari firman. Bukan dari dunia ini. Jangan ngomel, jangan marah, saat dalam suasana padang gurun. Tapi tetap taat dengar-dengaran, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai punya pengalaman. Pertolongan Tuhan ajaib. Saya hidup dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Ini kedua selesai. Tinggal satu lagi. Mari. Wahyu 12 ayat 3 4. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah yang besar, merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan seterusnya. Nah, hati-hati saja. Kalau kita tidak berpegang teguh pada firman kehidupan, artinya kita tidak praktek firman, tidak jadi pengalaman hidup firman itu, maka satu waktu kita akan diseret oleh ekor naga. Bintang-bintang diseret oleh ekor naga. Ajaran-ajaran palsu, roh-roh dusta, sampai gugur, binasa selamanya. Harus punya pengalaman. Saudara, harus firman mendarah daging dipraktekkan. Dalam keadaan padang gurun terutama saudara yang mengalami hari-hari ini, aduh merosot ekonomi begini. Ayo, tetap bertahan dalam firman, bertahan dalam pelayanan tadi, setia tanggung jawab melayani kepada Tuhan sesuai kemampuan Tuhan, tidak terhalangi. Saudara, tidak bersungut, tidak ngomel, mengucap syukur dan pengalaman firman yang penting. Sampai kita mengakui saya hidup dari Tuhan, dari firman Tuhan. Sampai bisa mengakui. Orang semacam itu tidak bisa diseret selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak mengalami pengalaman dengan firman, satu waktu suasana padang gurun, wah, kita tinggalkan Tuhan. Kita akan diseret oleh ekor naga. Ajaran palsu, gosip, akan diseret oleh roh dusta, gugur selama-lamanya. Tuhan tolong. Ini yang kedua. Kalau kita taat, satu, membangun rumah dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Menghadapi tantangan, ada kuasa nama Yesus memberi kemenangan. Yang kedua, kita menjadi bintang bercahaya selama-lamanya. Bagaimana bercahaya? Tadi, setia tanggung jawab pada Tuhan. Sesuai kemampuan Tuhan. Mengucap syukur. Pegang teguh pengajaran yang benar. Dan praktekkan. Jadi pengalaman hidup. Justru di saat suasana padang gurun. Praktek firman. Setia tetap. Tuhan akan tunjukkan bahwa kita bukan hidup dari dunia, padang gurun, tapi hidup dari Tuhan, firman Tuhan. Ketiga terakhir. Matius 25
ayat 1 sampai 4. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Ini orang bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Ini namanya kalau saya sebut dalam bahasa Jawa ya, keminter. Banyak orang yang mau lebih pandai dari Tuhan. Oh, pelitanya penuh, ngapain bawa minyak dalam buli-buli? Wah, repot. Wah, ini sekarang kita begitu. Ibadah 3 macam, ngapain? Ada apa? Firman 1 jam, apa? Ada apa? Keminter. Itu mau lebih bijaksana dari Tuhan. Apa kita? Sampai dengar firman 1 jam lebih. Loh, ada minyak persediaan kan? Kalau pas-pasan, istilah bahasa Jawa ini ya, kalau pas-pasan cuma perintah, ya menyala sebentar. Tapi begitu ada tantangan-rintangan, mati. Habis minyak. Tapi kalau ada persediaan, masih bisa. Nah, kebijaksanaan dari Tuhan, jangan pakai kebijaksanaan dari dunia. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini, kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. 5 gadis yang bijaksana. Itu mempelai wanita yang sempurna, yang menyongsong mempelai pria di awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Apa bijaksananya? 5 gadis bijaksana, yaitu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Minyak persediaan. Minyak persediaan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Minyak persediaan ini artinya Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus meluap-luap dalam kehidupan kita. Jadi jangan bangga kalau sudah diurapi. Mesti terus banyak menyembah Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan bangga setelah dipenuhi, harus meluap-luap. Kadang-kadang kita, saya dipenuhi sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang, sudah tidak ada. Nah itu seringkali demikian. Ayo, diurapi dulu, dipenuhi, meluap-luap dalam Roh Kudus. Itu minyak persediaan. Kalau sudah Roh Kudus meluap-luap dalam hati, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat, teguh hati. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Kita menjadi hamba Tuhan yang kuat, teguh hati. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, di dalam batin. Kalau kita sudah memiliki minyak persediaan, Roh Kudus yang meluap-luap dalam hati kita, maka kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Puji Tuhan. Kuat, teguh hati. Artinya, kuat, teguh hati artinya Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Ini kuat, teguh hati. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi kuat, teguh hati artinya tidak kecewa, tidak putus asa dalam nikah rumah tangga kita. Tidak kecewa, tawar hati itu kecewa, putus asa. Tidak tinggalkan nikah, itu. Tidak kecewa, tidak putus asa dalam nikah rumah tangga, sehingga kita tidak pernah meninggalkan nikah rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, kuat, teguh hati menghadapi mungkin istri yang cerewet yang ini, kuat, teguh. Menghadapi suami yang kasar, bengis, kuat, teguh hati. Menghadapi anak yang tidak taat, kuat, teguh hati. Dan seterusnya. Tidak meninggalkan nikah dan buah nikah. Roh Kudus menolong. Suami kuat, teguh hati, artinya
tetap mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan tidak kasar pada istri. Apapun yang terjadi. Kuat teguh hati. Mau ekonominya bagus, ya dia tuh mengasihi istri. Mau ekonominya goncang, dia mengasihi istri. Mau istrinya yang goncang, dia tetap mengasihi. Ini kuat teguh hati. Dalam nikah rumah tangga. Sebab mempelai itu menyangkut nikah. Nikah di dunia ini harus mencapai nikah rohani di awan pernikahan. Makanya nikah-nikah sekarang dibuat kecewa. Dibuat putus asa sama setan. Sampai banyak orang tinggalkan nikah. Tidak peduli istri anak-anaknya makan, tidak dia tinggalkan. Tidak peduli suaminya bagaimana ada anak bayinya. Tinggal, banyak yang ditinggal. Tinggal. Tidak peduli. Nah, itu setan, pekerjaan setan menghancurkan nikah rumah tangga. Roh Kudus menolong kita. Anak-anak, istri juga, Roh Kudus menolong seorang istri untuk kuat teguh hati, artinya tetap tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Anak-anak juga bisa menjadi taat dengar. Kalau orang tua sudah bilang, tidak boleh, jangan, sampai, ya sudah, terserah, ya sudah. Wah, itu sudah berbahaya. Sudah berbahaya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini nikah. Kalau suami, istri, anak kuat teguh hati, maka nikah menjadi satu, menjadi benar, suci, satu, sempurna untuk mencapai perjamuan kawin anak domba. Hubungan mempelai pria Yesus dengan mempelai wanita di awan yang permai. Ini tawar hati pertama itu di dalam nikah, yang harus kuat teguh hati dalam nikah. Banyak kehancuran nikah karena tidak kuat. Aduh, tidak kuat, aku sudah pergi aku. Nah, itu karena tidak kuat teguh hati. Roh Kudus, roh melimpah itu yang menolong. B, kedua, 2 Korintus 4 ayat 1. Dalam pelayanan. Banyak tawar hati juga dalam pelayanan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima tawar pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, ini, saudara. Jadi Roh Kudus yang B, saudara, tidak kecewa, tidak putus asa dalam ibadah pelayanan. Sehingga kita tidak tinggalkan ibadah pelayanan. Banyak sekarang gembala-gembala yang sudah pensiun. Memang kalau di dunia harus pensiun. Tapi di dalam ladang Tuhan tidak ada pensiun. Tidak ada. Terus semuanya harus melayani. Kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan ibadah pelayanan. Apapun yang kita hadapi. Tetapi kita tetap, Roh Kudus membuat kita kuat teguh hati sehingga kita tetap setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Tetap kuat teguh hati. Tetap setia berkobar. Ayo apapun yang sedang kita hadapi. Roh Kudus bukan kita. Kalau kita mesti pensiun. Tapi kenapa hamba Tuhan tidak ada pensiun di dalam Keluaran 29. Tahbiskanlah Harun anak-anaknya sampai selama-lamanya. Tidak ada pensiun. Kenapa hamba Tuhan tidak ada pensiun? Karena tergantung Roh Kudus. Kalau di sekolah guru harus pensiun. Harus karena bergantung daging. Sudah umurnya tua, nulis saja sudah begini, harus pensiun, maaf ya. Ya semuanya, dokter harus pensiun, nyuntik aja dulu. Saya dulu baru datang di Malang, potong rambut di tepi sungai. Begitu, kalau begini enggak kentara dia, tek. Begitu pakai pisau, waduh, ya, ketakutan saya, begini, mestinya pensiun dia. Begini tangannya. Wah kalau seret habis. Nah, harus pensiun di dunia karena bergantung daging. Daging itu tinggi. Setelah sampai maksimal turun, tidak bisa lagi. Tapi kalau Roh Kudus tinggi. Terus sampai Tuhan datang. Amin. Nah itu Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Ayo jangan kecewa, jangan putus asa. Kuat teguh hati malam ini. Tuhan tolong kita. Markus 10 ayat 46 sampai 49. Markus 10 46 sampai seterusnya. Lalu tibalah Yesus murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulai dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta dengar Yesus itu, oh Yesus, oh yang menyembuhkan orang. "Yesus, tolonglah aku, kasihanilah aku." Banyak orang menegur, malah bukan, ayo Pak, hei, diam. Wah, ini seringkali kita begitu, baru puasa 1 hari, loh kok tidak dijawab, ya berhenti puasa. Iya apa iya? Seringkali belajar puasa, siapa tahu dijawab doa. Puasa sampai tidak dijawab, berhenti, tidak mau puasa lagi. Begitu kita. Ini orang, anak Daud kasihanilah aku. Ya, banyak orang menegurnya supaya diam, tapi semakin keras. "Anak Daud kasihani aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata, "Kuatkan hatimu." Kenapa dia? Sudah dilarang, mungkin diusir, salah. Tetap, "Yesus, tolong, Yesus." Kuat teguh hati. Amin. Kuat teguh hati. Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Terus, lalu ia menanggalkan jubah dan seterusnya sampai dia melek. Terus 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." 52, lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanan. Puji Tuhan. Jadi ini orang buta yang kuat teguh hati. Orang buta itu, maaf ya, ini merangkan firman, orang buta itu hidup dalam kegelapan. Hidup dalam dosa-dosa, puncak dosa mungkin malam ini. Aduh Om, hidup saya gelap Om. Gak bisa lepas dari dosa. Tontonan yang gak baik gak bisa lepas. Gak bisa. Mungkin ada. Hidup dalam kegelapan, mustahil. Sesuatu yang mustahil, masalah yang mustahil, masalah ekonomi, aduh sudah, masalah hutang, tidak bisa. Itu orang buta. Saudara, dan juga tidak punya masa depan. Kaum muda, aduh, tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Saudara, Tuhan izinkan semua supaya kita kuat teguh hati. Yang Tuhan lihat bukan butanya, bukan masalahnya, bukan kemustahilannya. Kuat teguh hati. Penderitaan, buta itu menderita. Penderitaan, mungkin kita dalam 4 ini. Kemustahilan, dosa-dosa, puncak dosa. Tidak ada masa depan. Penderitaan, itu semua dalam kesesakan. Nah, yang dibutuhkan adalah kuat teguh hati. Jangan tawar hati. Begitu kita tawar hati, hancur. Habis. Tapi kalau kita kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap percaya berharap Tuhan. Apapun yang terjadi, ditegur, di ini, ayo pergi, diapakan, tetap percaya berharap Tuhan. Tetap menyeru nama Yesus. Tetap menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Wah ini, ayo. Dan Tuhan mengadakan mujizat. Kalau kuat teguh hati itu landasan yang kuat. Seperti Bandara Juanda. Kalau landasannya kuat, pesawat pasti landing, pasti. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya, pertolongan ajaib. Semua yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang menderita jadi bahagia. Masa depan berhasil indah. Yang berdosa, puncak dosa jadi hidup benar, hidup suci. Kemudian mengikut Tuhan. Nah ini saudara, sudah terang dia, sudah selesai semua. Dia mengikut Tuhan. Di ayat 52. Dia mengikut Tuhan. Nah, dia digembalakan. Mengikut Tuhan di depan, kita di belakang. Nah itu, buta itu juga tidak tergembala. Orang yang tidak tergembala seperti orang buta. Tidak tahu arah kemana ya. Seperti orang naik gunung sendirian itu. Tidak ada jalannya, tidak ada jalan setapak.
Pernah saya naik gunung di mana itu ya, nggak ada jalan, waduh susah. Waduh, susah. Nah, tapi ketika ada orang di depan, ada guide-nya, ya Pak lewat sini Pak, lewat. Oh gampang sekali. Begitu orang tak tergembala, seperti orang buta, susah mau jalan, mau kemana ini? Kita ke Yerusalem baru naik gunung juga, mau kemana? Gelundung, nggak bisa. Buta itu juga tidak tergembala, tapi setelah melek, dia mengikut Yesus, tergembala dengan benar baik. Ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, pemeliharaan. Akulah gembala yang baik. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Di tengah kesulitan dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Digembalakan harus. Saudara, ayo setelah digembalakan, pesawat bukan cuma landing, take off. Kita dipakai Tuhan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, Mazmur 27 ayat 14. Terakhir yang ketiga. Yang pertama, tidak kecewa dalam nikah. Kedua, tidak kecewa dalam pelayanan. Yang ketiga, saudara, kita kuat teguh hati saat menghadapi kegelapan, menghadapi kemustahilan dan lain-lain. Yang keempat terakhir, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 5 gadis bijaksana dengan pelita menyala bisa menanti mempelai datang. Yesus datang kedua kali. Mereka bersama Tuhan, kita juga. Kalau kita kuat teguh hati, maka kita bisa menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Artinya, istilah menantikan, kita diubahkan. Kita diubahkan, pelita tetap menyala, hidup dalam terang. Kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Terang. 5 gadis dulu memegang pelita menyala. Sekarang kepada kita menanti kedatangan Tuhan. Jujur, terang-terangan. Jujur, terang-terangan. Itu sama dengan memegang pelita yang menyala. Terang-terangan. Terutama dalam pengajaran, terang-terangan. Kalau ajaran benar, katakan benar. Praktekan, siapapun yang khotbah. Kalau ajaran tidak benar, jangan dengar. Mendengar suara asing, hancur. Hawa kehilangan Firdaus karena mendengar suara asing. Raja Yoas, waktu kemarin minggu saya ulangi. Raja Yoas baik, benar, baik, membangun bait Allah. Tapi begitu mendengar suara asing, langsung membunuh Imam Sakaria. Hancur. Ayo sungguh-sungguh kita. Jujur, terang-terangan. Soal pengajaran, soal nikah, soal keuangan, soal dalam segala hal jujur. Kalau Yesus datang kedua kali, jujur itu rumah doa. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna. Seperti dia. Tidak salah dalam perkataan. Jujur dulu. Sampai tidak salah. Yakobus 3 ayat 2 itu tidak salah dalam perkataan. Hanya menyembah haleluya kita naik. Kita sempurna seperti Yesus. Tidak salah dalam perkataan. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awal. Hanya satu kata-kata. Haleluya. Haleluya. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Di awan yang permai. Kita masuk Firdaus 1000 tahun damai. Kita masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kuat teguh hati. Apapun yang kita hadapi. Dalam nikah, dalam pelayanan, dalam kesesakan, dan dalam menanti kedatangan Tuhan. Jujur, terang-terangan. Tuhan akan tolong kita semua. Baik, mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Ayo, yang sedang lemah, menghadapi apapun, sedang kecewa, sedang putus asa, sedang bangga dengan sesuatu, minta Roh Kudus tolong saya. Kuat teguh hati di dalam Tuhan. Mari kita akan menyanyikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus.
datang. Ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan bersenandung, dengan tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya. Biar ribut keras datang, tetap kuat teguh hati. Haleluya. Haleluya Yesus. Apa yang kita hadapi, menyembah Tuhan, serahkan pada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan tolong kita semuanya. Biar ribut keras datang. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan. Biar ribut keras datang, kuatkan menyembah Tuhan, berseru pada Tuhan. Suami tidak mau tahu, istri tidak mau tahu, anak orang tua tidak mau tahu, Tuhan tahu. Sekali lagi, biar ribut keras datang. Haleluya. Kita sembah Dia. Kalau tidak mampu, sebut Yesus saja. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan, teguhkan kau menghadapi apapun di dunia ini. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Kuasa nama Yesus menolong kami. Oh haleluya. Sampai kami sempurna, sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang pertama. Terima kasih Tuhan. Bersama keluarga kami, bersama seluruh jemaat, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang gugur Tuhan. Semuanya sampai di Yerusalem baru, kekal selamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan. Sanggup melakukan apa saja bagi kami. Sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi lagi dengan kemudian persiapan perjamuan suci. Baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Biar ribut keras datang, mari.
kuatkan di dada, kuatkan hatiku Tuhan, menghadapi apapun. Sekali lagi, biar ribut keras datang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya lewat perjamuan suci, Tuhan memberikan kami kuat teguh hati, menang bersama Tuhan, sampai sempurna bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Kami percaya korban Kristus menolong kami semuanya. Oh, korban Kristus membahagiakan kami semuanya. Korban Kristus menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama, kita ingat Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyedot semua dosa-dosa kami. Semua penderitaan kami Tuhan. Semua masalah kami sudah disedot oleh tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa menolong apa saja, menghapus kemustahilan. Bahkan sampai menyempurnakan kita semua. Namun, jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada nama-nama mau disebut, keluarga mau disebut, yang sakit, jamaah semuanya Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Ada keluarga yang belum percaya Yesus, sebutkan juga. Yang belum mengenal pengajaran, sebutkan juga. Tuhan akan tolong semuanya. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus selalu. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai. Jika Yesus datang kedua kali, 5 gadis yang bijaksana menyambut kedatangan Yesus di awan permai. Di mana saudara kita? Orang tua, kakak, adik, suami, istri, anak, dan lain-lain. Cucu mungkin, ayo doakan semuanya. Jangan ada yang ketinggalan saat Yesus datang. Semuanya siap sedia, pelita tetap menyala. Sampai Tuhan datang. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami sampai Engkau datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama keluarga kami tercinta semua Tuhan. Haleluya. Bersama seluruh jemaat tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami hari-hari ini Tuhan. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Oh, menjadi bintang-bintang yang bercahaya Tuhan. Haleluya. Dan juga menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali.
seperti 5 gadis bijaksana Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sudah tolong kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih, letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada masing-masing. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ampuni saya sebagai gembala, ampuni kami semua. Sucikan oleh darah-Mu Tuhan, supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu kami Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, ampuni semua. Sakit apapun ampuni kami. Yang ada di sini, yang ada di rumah sakit semua, jamah semuanya. Segala kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami, kami usirkan semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Demikian yang bekerja berkati semua. Buka jalan Tuhan, perusahaan besar kecil apapun yang dikerjakan, omset yang menurun Engkau angkat kembali. Oh terima kasih Tuhan. Hutang piutang Engkau tolong, membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Terima kasih. Membutuhkan, mengontrakkan, menjual rumah, tanah, ruko, toko, hotel, gudang dan lain-lain. Buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat akal budi pertolongan dari Tuhan. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi tesis, berikan hikmat akal budi. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi belas kasih semua. Lulus cepat, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Jemaat di Mojokerto, Engkau berkati juga. Gembala dan ibu berkati semuanya dengan berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana surga di dalam Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada-Mu, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Angkat 2 tangan ke atas, serahkan hidup, kuatkan, teguhkan saya Tuhan, menghadapi padang gurun dunia sampai menghadapi kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, Roh Kudus mengurapi Tuhan, memenuhi, meluap-luap dalam hati kami, sampai kami kuat, teguh hati di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua dipulihkan oleh Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan, semua disempurnakan jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepada. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Stay.